Sudah terlihat? Siap, Siap, sudah sudah. Mina. Sudah Mina. Siap, sudah pembina. Oke, siang ini kita akan bahas tentang fosil dan pemfosilan. Nah, materi perkuliahannya adalah pertama pengertian fosil, kedua proses pemfosilan, ketiga kegunaan fosil. Nah, fosil adalah sisa-sisa kehidupan di masa lampau yang telah mengalami pembatuan. Kemudian fosil ini bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, dan bisa dari cetak-cetak atau jejak-jejak dari organisme. Nah, kalau dari tumbuhan namanya polen, kemudian ada juga jejak-jejak dari hewan, itu ada iknofosil. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan yang pernah ada di masa lampau adalah paleontologi. Nah, kalau ukuran fosilnya mikro, berarti ilmunya adalah mikropaleontologi. Kalau paleontologi biasanya membahas tentang fosil-fosil yang berukuran makro. Nah, ini contohnya seperti ini, organisme seperti ikan yang hidupnya di air, kemudian akan tertimbun oleh material, terus terbawa dengan material, ini akan masuk sama material, kemudian sebagian tubuh yang lunaknya itu akan hilang, kemudian dia tertimbun sudah mati dan tertimbun. Nah, ini tadi sudah mati di sini ya. Nah, kemudian di sini di atas lapisan terdapatnya fosil ada lapisan lagi, berarti ini sudah terkompaksi, kemudian ada lagi lapisan, ada lagi lapisan, ada lagi lapisan. Nah, lapisan ini yang tadinya horizontal berubah posisi seperti ini, mungkin karena pengaruh tektonik atau pengaruh yang lain, dan akhirnya dipermuncul ke permukaan. Jika ini tererosi, muncullah fosil ini, dan ini ditemukan. Bentuk fosilnya seperti ini. Ini proses fosil. Nah, proses pemfosilan adalah proses perubahan dari organisme hidup menjadi fosil. Untuk mengetahui bagaimana fosil terbentuk, apa yang terjadi setelah organisme tersebut mati. Bisa dimakan atau bisa dihancurkan oleh organisme lain. Proses dekomposisi dapat juga menghancurkan organisme tersebut. Proses tersebut bisa menghilangkan jejak organisme dan bisa juga meninggalkan sisa dan jejak organisme yang kemudian terawet menjadi fosil. Jadi, fosil di sini jejak organisme bisa sisanya, bisa jejak, dalam hal ini jejak hewannya ya. Itu jadi fosil. Kemudian proses pemfosilan ada 5, tapi ada 1 bagian mineralisasi terbagi 3 bagian. Yang pertama, pengawetan. Nah, proses pengawetan adalah proses yang menyebabkan suatu organisme, baik seluruh atau sebagian tubuhnya, tetap terawetkan dengan sedikit perubahan kimia dan fisika. Contohnya fosil mamut ini. Mungkin ada bagian yang terawetkan, ada bagian yang tidak terawetkan, atau bahkan semuanya terawetkan. Tapi sedikit mungkin juga ada perubahan secara kimia dan fisika di dalamnya. Ini terawetkan seperti ini. Bisa seluruh dan bisa sebagian. Nah, kemudian mineralisasi ada 3 bagian, adalah permineralisasi umumnya. Nah, di permineralisasi, jika di organisme ini ada cangkang, ada tulang, dan ada bagian yang lunak. Nah, jika bagian-bagian lunak ini hancur, ini menjadi menjadi pori atau yang berongga. Nah, yang berongga ini akan terisi oleh air. Nah, air ini mungkin akan membawa atau mengandung material karbonat atau silika. Nah, pada saat air mengalir, airnya atau endapan atau kandungan yang dikandung dalam air, karbonat atau silika yang dikandung akan terendap di dalam rongga ini. Itu yang dikatakan permineralisasi. Oke. Yang kedua, proses rekristalisasi. Nah, rekristalisasi di sini, fosil di sini mempunyai cangkang atau tulang yang maksudnya bagian yang keras. Nah, cangkang atau tulang ini mempunyai komposisi.
mungkin komposisinya kalsium karbonat. Nah, kemudian komposisi kimia atau komposisi unsur ini berubah menjadi kalsit. Nah, ini perubahan unsur dari cangkang atau tulangnya. Jadi ini ada perubahan. Yang kalau tadi adalah diisi oleh air dan airnya membawa unsur, nah unsur tersebut akan tinggal di rongga, akan terendap di rongga. Kalau rekristalisasi adalah merubah unsur cangkang atau tulang atau unsur yang keras. Menjadi, yang awalnya mungkin kalsium karbonat merubah menjadi kalsit. Kemudian replacement atau mengganti. Nah, mengganti di sini mungkin ada air yang melewati bagian atau melewati batuan sedimen yang mengandung fosil yang ada tulang dan ada cangkangnya. Dapat melarutkan beberapa bagian yang keras. Nah, air ini dapat melarutkan bagian-bagian yang keras tadi. Bagian-bagian keras yang larut kemudian tergantukan dengan mineral yang lain penggantinya. Nah, biasanya mineral yang penggantinya adalah pirit atau hematit. Yang tadi adalah mengisi atau unsur-unsur yang dibawa oleh air terendapkan dalam rongga. Yang kedua adalah merubah unsur cangkangnya atau unsur yang keras itu dari cangkang atau tulang itu, merubah unsurnya dari kalsium karbonat menjadi kalsit. Yang ketiga adalah menggantikan. Jadi air yang terbawa akan mengikis atau melarutkan bagian yang keras seperti tulang dan cangkangnya, terus terganti dengan mineral pirit atau hematit. Ini seperti ini. Ini contoh-contoh fosil yang kemudian tulang-tulangnya digantikan oleh pirit. Nah, di sini ada juga fosil, tidak semua yang jadi fosil itu dalam berupa tulang atau cangkang. Kadang cetakannya bisa jadi fosil. Nah, contoh tulang atau cangkang. Nah, cangkang ini bisa jadi fosil, cetakannya juga bisa jadi fosil. Jadi ini seandainya ini cangkang, ini bagian di luarnya, ini yang tercetak di batuan. Itu yang dikatakan, kalau cetakan namanya mold, yang jadi fosil. Nah, kalau bagian luar dari cangkang yang tercetak bisa dikatakan external mold. Kalau jika bagian dalam yang tercetak, internal mold. Nah, jika setelah tercetak kemudian terisi dengan material dan dikatakan case. Mold adalah cetakan, case mengisi cetakan tadi. Kedengaran suara saya? Siap terdengar, Bina. Kedengaran pembina. Siap terdengar, Bina. Saya lanjut, terima kasih. Seperti ini mungkin yang tercetak bagian dalam, dan ini mungkin yang tercetak adalah bagian luar. Ini mold, cetakan, ini yang terisi. Jadi mungkin dia cetakannya bagian luarnya, kemudian ini yang terisi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada karbonisasi. Jika organisme terperangkap dalam satu lapisan sedimen, kemudian dia terbentuk fosil, kemudian ada lagi sedimen di atasnya yang menekan ke bawah dan terjadi kompaksi. Kemudian zat-zat yang bisa keluar tuh keluar dan yang tinggal ada zat karbonnya. Nah, inilah dikatakan karbonisasi. Jadi karena pengaruh pembebanan, zat yang tinggal adalah karbon, yang lainnya melepas. Oke, ini jadinya karbonisasi. Oke, terus ketiga, selanjutnya adalah jejak organisme. Organisme bisa meninggalkan jejak-jejak dari tapak-tapak kakinya, seperti ini. Ini dia yang jadi fosil.
Ada juga model organisme yang tadi saya katakan seperti ini. Jadi model hidupnya itu mengebor ke bawah, terus keluar. Nah, jejak bor-bornya ini yang jadi fosil. Tuh. Jadi fosil ini yang dikatakan ignofosil. Oke. Saya lanjut dengan kegunaan fosil. Fosil dapat mengukur umur. Kemudian fosil dapat menghubungkan antar batuan yang satu dengan batuan yang lain yang posisinya berjauhan. Fosil dapat menyusun skala waktu geologi. Dengan fosil kita dapat menginterpretasikan lingkungan pengendapan seperti kita pernah cerita di batuan sedimen. Jadi ada lingkungan pengendapan, di situ ada flora dan fauna yang terendapkan dan kemudian fosil. Nah, pertama fosil dan pengukuran umur. Fosil dapat digunakan untuk menentukan umur relatif batuan sedimen. Setiap organisme mengalami perubahan dengan perubahan waktu, sehingga setiap organisme mempunyai rentan waktu hidup yang berbeda. Fosil tertentu akan dapat menunjukkan batuan sedimen terbentuk pada waktu tertentu. Nah, di sini memperlihatkan rentang waktu hidupnya. Nah, ini yang membentuk kita menentukan umur. Jadi, kita deskripsi atau kita mengamati fosil, kemudian beberapa fosil yang kita temukan, kita letakkan di chartnya, terus kita range atau kita tarik umur-umur dari beberapa fosil kita temukan dan kita ambil yang paling banyak, inilah range umur dari satuan atau dari batuan tersebut. Oke. Kemudian fosil dan korelasi. Korelasi ada menghubungkan antara dua atau lebih unit batuan yang berada pada tempat yang berbeda dan mempunyai kesamaan umur. Ini korelasi berdasarkan umur. Korelasi berdasarkan umur berarti ini korelasi berdasarkan fosil. Ada juga korelasi tidak berdasarkan fosil tapi berdasarkan batuannya, berdasarkan unit batuannya. Kalau korelasi berdasarkan unit batuannya yang dikatakan litostratigrafi, sedangkan korelasi berdasarkan fosilnya yang dikatakan biostratigrafi. Nah, di sini proses evolusi organisme terjadi sangat cepat, maka organisme mempunyai jangka waktu hidup yang pendek. Fosil yang tersebut menunjukkan umur batuan dengan waktu yang pendek. Jika organisme ini jadi fosil akan menunjukkan rentan waktu yang pendek. Nah, ini disebut dengan fosil indeks atau fosil penunjuk. Nah, fosil indeks yang sangat baik adalah berevolusi cepat, sangat melimpah pada waktu yang pendek dan penyebarannya yang luas, dan cepat mengalami pemusnahan dan terwujudkan menjadi fosil dengan baik pada batuan menjadi fosil. Jadi untuk korelasi kita biasanya mencari fosil indeks atau fosil penunjuk untuk membantu kita menghubungkan antara dua atau lebih unit batuan yang pada yang posisinya atau berada pada tempat yang berbeda. Seperti ini. Jika kita menghubungkan berdasarkan batuan, berarti ini batu pasir, ini batuan karbonat, ini batu lempung, ini yang kita hubungkan. Ini yang kita hubungkan, ini sudah tidak ada di sini, sudah habis. Ini lempung masih ada, ini batu pasir masih ada, ini lempung masih ada. Ini kita hubungkan. Ini adalah penampang stratigrafi. Penampang stratigrafi berbeda dengan penampang di peta ya. Karena penampang stratigrafi itu penampang vertikal. Kalau penampang di peta adalah penampang yang horizontal. Ini penampang vertikal. Nah, ini kita asumsikan kalau kita sudah bikin penampang ini umurnya, ini duluan yang terendap. Ini duluan yang terendap, berarti ini umurnya yang lebih tua. Semakin ke atas, semakin muda. Nah, ini korelasi berdasarkan batu. Di sebelah kanan, ini adalah korelasi berdasarkan faunanya atau fosilnya. Jadi ini ada fosil di sini, ada fosil di sini. Walaupun beda batuannya, tapi karena kandungan fosilnya sama, ini dihubungkan. Kemudian yang ini
kita hubungkan, kemudian yang ini kita hubungkan berdasarkan fosil atau fauna. Kemudian penyusunan skala waktu geologi. Nah, seluruh karakter kehidupan pada melain ini dapat mengalami perubahan. Ada yang lambat dan ada yang sangat cepat. Nah, kalau kita asumsikan bahwa evolusi bahwa kehidupan ini berevolusi 4 miliar tahun yang lalu, kehidupan sangat, nah, pada saat itu kehidupannya sangat kecil dan tidak mempunyai bagian, organismenya sangat kecil dan tidak mempunyai bagian keras seperti tulang dan cangkang. Sehingga kehidupan masa 4 miliar tahun yang lalu itu sangat jarang kita temukan fosil. Akhirnya dengan kondisi itu, walaupun kita percaya bahwa evolusi sudah terjadi 4 miliar tahun yang lalu, tapi karena tidak ada fosil yang membantu kita untuk membuat kita ibaratnya mencari fosil lagi yang bisa dijadikan batas utama untuk membuat skala geologi. Nah, kemudian ternyata ada spesies yang bercangkang terbentuk di 570 juta tahun yang lalu. Evolusi sangat cepat. Ini menandakan batas utama dari skala waktu, dari pembuatan skala waktu geologi. Nah, pembagian utama didasarkan pada perubahan flora dan fauna yang terawetkan sebagai fosil. Jadi skala waktu geologi dimulai dengan dengan kandungan flora dan fauna atau yang menjadi fosil, dengan batas utama yang kita temukan spesies yang bisa jadi fosil atau menjadi fosil walaupun dalam bentuk cangkang atau tulang. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi lingkungan pengendapan. Fosil dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Nah, kita tahu kita sudah bahas tentang lingkungan pengendapan di mana ada sungai, kemudian ada endapan di sungai, kemudian ada endapan di laut dangkal, kemudian ada endapan di laut. Nah, lingkungan-lingkungan ini tempat hidupnya organisme. Dan organismenya karena kondisinya berbeda, pasti organismenya berbeda. Nah, organisme ini yang penciri yang nantinya jadi fosil, terendapkan menjadi fosil, organisme inilah yang akan membantu kita untuk menentukan lingkungan pengendapan. Oke, ini ada tugas, sebutkan beberapa fosil penentu umur, sebutkan beberapa fosil penentu lingkungan. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Siap, lanjut Pembina. Oke, terima kasih. Terlihat? Terlihat? Siap, terlihat Pembina. Oke, kita lanjut dengan pengenalan peta. Nah, pengenalan peta tujuannya dapat mengetahui tentang peta, kedua dapat mengetahui peta topografi. Bahannya adalah peta topografi. Nah, harusnya kita bertemu secara offline untuk membahas ini, tapi tidak mengapa. Nah, metodenya adalah pengamatan atau mengamati peta. Nah, diharapkan taruni dapat tepat mengetahui peta dan peta topografi.
Nah, yang kita pentingkan di sini adalah peta topografi. Oke, jenis-jenis peta berdasarkan sumber datanya terdapat dua golongan peta, ada peta induk atau basic peta, peta yang dijadikan acuan dalam pembuatan peta lainnya. Kemudian peta turunan, peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Itu berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan jenis data yang disajikan, terdapat dua golongan peta. Peta topografi, peta yang menggambarkan semua unsur topografi yang nampak di permukaan bumi. Apapun itu, apakah itu tinggian, apakah itu sungai, apakah itu rekayasa manusia seperti ada sawah, kemudian ada perumahan, kemudian ada jalan atau batas daerah. Nah, kemudian peta tematik, peta yang hanya menyajikan data atau informasi dari suatu konsep atau tema yang tertentu saja. Contoh khusus peta aliran sungai. Jadi kita tetapkan peta tematiknya adalah peta aliran sungai atau peta pola aliran sungai. Atau peta yang cuma menampakkan batuannya. Nah, biasanya itu yang kita pakai adalah peta geologi. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah sebutkan penerbit peta topografi di Indonesia, kemudian sistem proyeksi peta yang ada di Indonesia, yang ketiga unsur peta topografi, yang keempat tata letak peta topografi. Harusnya ini kita di offline, tapi karena kita online, jadi dalam bentuknya adalah tugas. Jadi nanti diharapkan Anda mengerjakan tugas, ada dua, fosil tentang peta, kemudian Anda kumpul di filenya tersebut di PJ-nya, dan PJ-nya akan mengumpulkan ke saya. Nah, waktunya selama jam perkuliahan, harusnya berarti sampai jam 4 atau jam setengah 5. Tapi ini maju ya. Oke lah, nggak apa-apa sampai jam 4. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, tidak boleh. Oke, kalau tidak ada, oke saya akhiri. Terima kasih banyak. Silakan Anda kerjakan tugas. Dikumpul sekitar jam 4. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pembina. Selamat siang Pina. Terima kasih pembina. Siap, terima kasih pembina. Siap, terima kasih pembina. Sama-sama.